Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Beberapa hari lalu sebelum lebaran, kami sekeluarga di Kudus itu sedang mengadakan peringatan 1000 hari meninggalnya bapak kami. Sebelumnya kami juga mengadakan peringatan meninggalnya simbah kami di Purwodadi. Ada perbedaan, kalau di Kudus itu nggak ada pengajian di makam. Kalau di Purwodadi ada pengajian di makam dulu sebelum pengajian di rumah. Kalau tradisi kalian gimana? Komen ya di kolom komentar. Nah, ini kami sedang membuat nasi berkatnya, karena kalau 1000 hari itu biasanya menggunakan kambing 1 ekor. Ini pun kami juga seperti itu. Alhamdulillah ada rezeki untuk membeli 1 ekor kambing dan dimasak di Kudus ya. Dan waktu itu bahan-bahannya udah kami siapkan di Semarang, di dapur produksi Ciwi Catering. Di Semarang kami sudah menyiapkan bumbu-bumbunya, jadi di sini tuh tinggal oseng-oseng, tumis-tumis aja. Untuk kardusnya juga udah kita siapin menggunakan dus Ciwi Catering dari Semarang. Menunya, nasinya itu akan kami buat sekitar 2,5 porsi, kemudian daging kambingnya dimasak empal, dan tetelannya dimasak tongseng. Kemudian ditambah lagi ada sambal goreng tahu ramba, lalu nanti juga mie goreng dan telur rebus, dan khasnya di Kudus itu ditambah dengan pete atau ikan asin ya. Nah, ini sedang membuat sambal goreng tahu ramba. Cabenya juga sudah kita siapkan ya dari Semarang, udah di frozen sampai sini. Jadi kami tuh mempersiapkannya H-2 dari peringatannya. Jadi ini kita masak di Kudus, di desa, dan kami juga bawa peralatannya ya, karena di desa atau di rumah di Kudus itu nggak ada peralatan yang besar-besar seperti ini. Ini biar masaknya itu cepat. Untuk bumbunya, ini tadi saya chopper ya, berambang, bawang, kemudian untuk cabenya juga sama, direbus dulu baru dichopper. Kemudian untuk masak nasinya, ini kami bawa dandang besar dengan metode siram seperti ini. Jadi beras yang sudah dicuci kita masukkan ke dalam dandang atau kukusan yang sudah dididihkan ya, sampai kekel dulu. Kekel itu madet gitu ya. Kemudian kita siram air, mungkin ya seperti kalau kita masak nasi di Magicom. Jadi airnya itu bukan air normal atau dingin ya. Airnya itu harus air panas, makanya kita siapin di sebelahnya itu benar-benar panas, baru kita siramkan di atas beras. Nah, kemudian kita tunggu sampai 20 menit baru diaduk-aduk seperti ini. Hasilnya nasinya juga bagus, ambiar ya. Dan matang juga, nggak terlalu perah. Jadi perah atau tidaknya itu disesuaikan dengan airnya. Nah, ini setelah matang, ini kami sisihkan ke dalam keranjang besar karena ini mau dipakai buat masak nasi lagi. Ini rencana masaknya itu 25 kg karena kami bikin itu 100 dus. Satu dusnya itu 2,5 porsi nasinya. Kemudian ini proses membuat mie goreng ya. Jadi kalau berkatan itu memang khasnya itu pakai mie goreng. Bumbunya ini kita masukkan dulu, kita asatin ya. Seperti ini biar mateng, lalu mie-nya dimasukin di sini. Karena mie-nya ini mau dikasih mika yang agak gede gitu, jadi 1 kotak mie-nya itu kami buat untuk 2 porsi ya. Jadi kami bawa dari Semarang itu 2 pack, tapi kami pakai 1,5 pack aja. Oke, setelah masak nasi selesai, dandangnya ini kami pakai untuk membuat tongsengnya. Tongseng itu hampir sama dengan bumbu gulai yang udah pernah saya bikin, cuman ditambahin ada sayuran kol, kemudian ada cabai, tomat ya, ditambahin dengan kecap. Nah, bentuknya itu seperti ini. Oh ya, tambahannya tadi ada bawang merah iris ya, yang mentahan gitu, dimasukkan ketika kuah gulainya atau dagingnya udah empuk, siap untuk disajikan. Kalau tongseng itu menurut saya lebih enak daripada gulai ya, karena gulai itu sudah biasa masak di catering. Kali ini saya kasih menunya itu tongseng aja. Seperti biasa, ini kita bagi di cup-cup 200 ml, kita tambahin ada jeroan, tulangan, kemudian sayuran, cabai, berambang goreng, kemudian kita
tuang ini kuahnya ya. Ini kuahnya agak kental ya, karena kami pakai itu sekitar 7 kelapa. Dan untuk 200 ml dikali 100 porsi, jadi sekitar 20 liter. Nah, selain menu masakan tadi, biasanya ada tumpukannya, snacknya. Kalau di Kudus itu khasnya ada apemnya ya. Kalau di Semarang ada pasungnya, apem pasung, wajib ya. Kalau di Kudus itu cuman apemnya aja, lalu kita tambahin dengan pisang Ambon dan satu camilan, itu terserah bebas. Ini kami pilih tahu bakso. Nah, ini dia penampakan mie gorengnya. Di atasnya ditabur dengan brambang goreng, sungguh menggairahkan ya. Di bawahnya, di kardusnya kita alasin dengan daun pisang supaya lebih sedap. Daun pisangnya tinggal ambil aja di belakang rumah. Dan ini kita cetakin ini pakai mangkok ini. Nah, mangkok ini tuh bisa untuk 2,5 porsi dari cetakan kami biasanya, yaitu 200 ml. Kali 2 ditambah setengah porsi, jadi 1 mangkok itu tadi. Nah, untuk telurnya ini telur rebus aja ya. Tidak diberikan rasa apapun, maksudnya tidak dibacem ataupun di balado ya. Jadi telur gelundung gitu aja. Nah, ini saatnya penataan. Makanannya sudah siap semua. Penataan karena ini di desa ya, tidak untuk bisnis catering atau apa, jadi tidak punya meja yang besar untuk menata, jadi terpaksa kami menatanya itu di bawah, di lantai yang udah kami bersihkan. Nah, ini untuk mie-nya kita taruh di mie kalau yang paling besar. Kemudian yang biasanya untuk nasi itu karena nasinya udah di bawah, dipakai untuk kuah gulai yang sudah kita kemas cup. Nah, seperti ini ya penampakannya. Ini yang nata dibantu oleh semua saudara yang ada di Kudus, jadi rame-rame kita mengerjakannya. Ada yang masak nasi, ada yang masak sambal goreng, empal, mie goreng, dan ada yang nata juga. Alhamdulillah keluarga kami itu banyak yang suka masak ya, jadi pas ada acara gini tidak perlu ngundang tukang masak, jadi kita masak sendiri rame-rame. Karena peralatannya itu harus gantian ya, tidak bisa berbarengan. Kami memasaknya itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian jam 12-an itu sudah selesai menata dan acaranya itu jam setengah 4. Kita undang tetangga sekitar 80 orang itu di jam setengah 4 sore. Dan setelah selesai menata ini, kemudian kami lanjut membersihkan rumah, menata ruang tamu, dan lain-lain. Jadi pas banget waktunya ya. Alhamdulillah masakannya dimakan pas buka puasa itu juga masih aman, tidak ada yang basi sama sekali. Nah, rumahnya sudah tertata rapi, siap untuk menerima tamu. Alhamdulillah yang datang itu banyak dan ada juga yang nggak datang. Untuk berkatnya akan dibawakan tetangga sebelah ataupun nanti akan kita antar. Rumah ini adalah rumah peninggalan dari nenek atau kakek kami yang turun-temurun, jadi modelnya itu masih model jadul ya, berupa joglo gitu. Tapi yang di tetangga-tetangga itu rumahnya sih sudah modern, nggak seperti ini semua. Oke, demikian kesibukan kami menjelang Lebaran. Ini adalah peringatan 1000 hari meninggalnya Bapak kami dan diperingati H-2 sebelum Lebaran. Jadi kita masak-masak itu masih dalam kondisi puasa ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel Ciwi Catering supaya makin berkembang dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.